kita mulai acara kita ini dengan membukanya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, ibadat jalan salib seharusnya memperdalam tobat kita. Karena melalui sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, dosa-dosa kita telah ditebus. Tuhan Yesus membuktikan cinta kasih-Nya kepada umat manusia melalui jalan salib. Kita diajak untuk bertobat dan menyadari bahwa Yesus selalu setia mencintai kita dengan cinta Allah yang begitu besar. Semoga Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita membuat kita berani mencintai Yesus, sehingga kita dapat menjalankan panggilan dan tanggung jawab kita sebagai anggota gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyerahkan Yesus Putramu pada kematian di kayu salib, dan Ia harus menjalani penderitaannya dalam jalan salibnya. Kami mohon, bimbinglah kami agar dapat merenungkan dan menghayati teladan cinta kasih Putramu. Bantu kami untuk dapat memperbaiki tingkah laku, semangat, dan perbuatan kami sebagai tobat yang sejati atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Semoga teladan cinta kasih-Mu memberi kekuatan bagi kami untuk mencintai Engkau dan sesama kami. Ajarilah kami untuk peka terhadap panggilan dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja dan masyarakat. Engkaulah Allah kami yang penuh cinta kasih
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ia datang kembali dan mendapati ketiga muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah geram. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi jadi lemah. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku. Orang yang membawa pedang dan pedang dibunuh oleh imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Dan telah memberikan catatan kepada mereka, orang yang akan dipilih itu hadir, sahabat dia, dan bawa dia di negeri selama. Salam, hai Rabi. Sedang dan tentu merasa aku pada tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar berbagai Allah, dan kamu tidak mengangkat aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Petrus tidak pernah mereka. Seorang hamba berbuat melihat dia hidup di kasih. Dia mengalami Petrus, lalu berkata, tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, kita pernah lihat dia. dan dia tidak kemudian, seorang lain lagi berkata dengan dia, Dia juga bersama dengan Yesus, sebab dia orang Galilea. Tidak, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Iya, banyak. Raja, prajurit, stop, bola! Orang raja. Hei kau! Kau tahu siapa yang memiliki kau? Katakanlah pada kami. Aku mengatakan padamu, kamu tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau ini anak Allah?
kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Telah mengaku banyak orang tidak membayar pajak kepada Kaisar. Dan dia mengakuinya sebagai raja orang Yahudi. Benarkah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kami tuduhkan kepadanya, tidak ada yang didapati padanya. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Kemudian para algojo menghadapkan Yesus kembali kepada Pilatus. Buat dia lawan Kaisar. Dari kesalahan yang kalian tuduhkan kepadanya tidak terbukti. Sesungguhnya ia tidak pantas dihukum. Ada kebiasaan pada hari Paskah supaya aku membebaskan seorang tahanan. Apakah kalian mau membebaskan raja orang Yahudi ini? Ya, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Kematian Yesus adalah tanggung jawab kalian. Ya, yang mulia.
yang kedua, Yesus memanggul salib. Yesus tidak bersalah namun dijatuhi hukuman mati. Mahkota duri yang menjadi lambang cinta dikenakan Yesus. Hinaan dan cercaan diterimanya. Sinar kasih dari matanya perlahan redup oleh penghinaan yang mengerikan. Palang penghinaan menjadi tanggungan sang juru selamat. Deraan dan siksaan terus diterima, namun ia tetap tabah. Sambil memikul salib, perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Simon dari Kirene meringankan bebanmu. Kami pun ingin meringankan beban penderitaan sesama, namun takut kalau bantuan itu memberatkan kami. Berilah kami keberanian untuk melakukan segala pekerjaan yang benar, dan kami pun mampu menjawab panggilan dan melaksanakan tanggung jawab kami. Kok apa kau kasihani dia? Iya. Dia pembohong. Dia penjahat. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertebing memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan.
Yang kedelapan, Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Kesembilan, Yesus jatuh ketiga kali. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Para prajurit menanggalkan pakaiannya dengan paksa dan jubahnya mereka undi. Tubuh Yesus ditelanjangi. Yesus tidak punya hak lagi atas dirinya. Dia dipermalukan, dihina, diludahi, didera, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Semua diterima dengan sabar demi kesetiaannya terhadap kehendak Allah. Sungguh kejamnya kami sebagai pengikut-Mu, ya Yesus. Dengan sengaja kami sering melancangi Engkau dengan keraguan hati, ketidaksehatian kami, bahkan dengan kebohongan.